Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanindianti Dewi Intiani dengan NPM 2410141129. Pada hari ini akan mempresentasikan proyek UAS perencanaan eksperimen. Saya dari Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan Riau dari bimbingan Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani STMT. Pada hari ini saya mempresentasikan soal nomor 11.9 tentang data yang dikumpulkan pada tabel 11.3 di mana dikumpulkan oleh seorang insinyur kimia respon Y dalam waktu filtrasi. Kemudian faktornya ada X1 adalah temperatur dan X2 adalah tekanan. Disesuaikan dengan model order 2. Untuk pertanyaannya, di mana A, kondisi operasi yang akan Anda rekomendasikan jika tujuan utamanya adalah meminimalkan waktu filtrasi. Kemudian yang B, kondisi operasi yang Anda rekomendasikan jika tujuan utamanya adalah mengoperasikan proses dengan laju filtrasi rata-rata yang sangat mendekati 46, di mana menggunakan rumus Y sama dengan Bn ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B11X1 pangkat 2 dan ditambah B22X2 pangkat 2 ditambah B beta 12X1 X2. Nah, soal ini adalah Response Surface Methodology atau RSM, di mana dengan Central Composite Design atau CCD. Informasi yang kita dapatkan dari soal ini, di mana Y adalah waktu filtrasi yang merupakan respon, kemudian X1 adalah temperatur yang merupakan variabel kode variabel, X2 adalah tekanan, yaitu kode variabel. Nah, diminta kode model order 2 atau second order. Kemudian pada bagian pertama kami mempresentasikan review eksperimen di mana latar belakang dari eksperimen ini yaitu disusun untuk menjawab permasalahan terkait sistem proses yang dipengaruhi oleh banyak variabel dan saling berinteraksi. Nah, seperti optimasi kualitas, efisiensi biaya, waktu proses, atau kinerja produksi yang belum mencapai kondisi optimal untuk kemudian dioptimalkan. Nah, metode RSM ini dipilih karena mampu memodelkan dan menganalisis hubungan antara beberapa faktor input kuantitatif terhadap satu atau lebih respon secara matematis dan grafis, sehingga titik operasi optimal yang dapat ditentukan secara akurat. Secara teknis, CCD digunakan sebagai rancangan eksperimen karena efisien dalam membangun model orde 2 dengan jumlah percobaan yang relatif minimal, namun tetap menangkap efek linier, interaksi, dan kelangsungan respon. Eksperimen ini sendiri bertujuan untuk memperoleh kombinasi level faktor yang optimal, meningkatkan kinerja sistem, serta menyediakan dasar pengambilan keputusan berbasis data yang sistematis dan terukur dalam suatu permasalahan pada teknik industri. Untuk desain eksperimen, faktor level dan variabel responnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa variabel respon Y itu merupakan waktu filtrasi yang mencerminkan kinerja proses filtrasi. Sedangkan untuk faktor yang diteliti ada 2, yaitu X1 yang merupakan temperatur dan X2 adalah tekanan yang dinyatakan dalam bentuk variabel code dan masing-masing pada beberapa level untuk menangkap pengaruh linier, interaksi, dan kelangsungan respon. Untuk jenis desain eksperimen sendiri, di sini kami menggunakan RSM dengan Central Composite Design yang secara teknis memungkinkan penyusunan model orde 2. Nah, alasan penelitian desain agar mampu menggambarkan hubungan nonlinier antara temperatur dan tekanan terhadap waktu filtrasi, mengidentifikasikan interaksi kedua faktor serta menentukan kombinasi kondisi operasi yang menghasilkan waktu filtrasi yang optimal. Berikut kami presentasikan, kami kopikan data pada Minitab. Untuk C1 adalah X1, C2 adalah X2, dan C3 adalah responnya. Ini merupakan tugas
11 dari design of experiment sebelumnya. Kemudian kita pilih ANOVA one way. Di sini kita gunakan ANOVA one way untuk menjalankan merunning aplikasinya. Kita masukkan respon dan faktornya. Kemudian kita start DOE pada respon surface. Kita pilih faktor kombinasinya, C1 dan C2. Oke. Ya, sudah masuk run order, blocks, dan PT type-nya. Kemudian kita analisa pada responnya. Di sini kita pilih yang linear plus square, atau ada linear dan interaksinya. Oke, kita pilih linear plus square. Kita outputnya kita tentukan yaitu diagram Pareto. Nah, di sini kita dapatkan output berupa regression equation coded unit sesuai dengan yang kita sampaikan pada pertama tadi, di mana kita dapat nilai Y dengan regression equation Unicode units, kemudian normal plot effect, dan diagram Pareto sebagai output dari running Minitab hari ini. Baik. Nah, ini output yang dihasilkan ketika kita merunningkan Minitab, di mana ada normal plot of the standard effect, output dari sebaran dari output yang hasil dari running Minitab tadi, bahwa sebarannya itu membentuk tersebar hampir merata dan membentuk suatu linear. Serta ini ada diagram Pareto chart of the standard effect, di mana A merupakan C1, B merupakan C2, ada kombinasi AB dan AA di outputnya sendiri. Kemudian output yang ketiga yaitu regression equation in code units, di mana C3 sama dengan 42,91 dikurang 1,97 C1 X1 ditambah 1,46 C2 X2 ditambah 3,39 C1 X1 dikali C1 X1 ditambah 6 C1 X1 dikali C2 X2. Dari hasil output Minitab tadi, bahwa kita dapat menganalisis secara statis di mana output utama dari Minitab yaitu ada 3, yaitu pertama diagram Pareto of effect digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang paling dominan mempengaruhi waktu filtrasi, baik efek utama yaitu temperatur yang merupakan X1 atau tekanan itu X2 serta interaksi dari X1 dan X2, maupun efek kuadratik di mana X1 kuadrat dan X2 kuadrat merupakan salah satu faktor yang bisa kita munculkan di running Minitab sebelumnya. Kemudian output yang kedua yaitu normal plot of the effect, di mana berfungsi untuk memverifikasi signifikansi efek
secara statis dengan melihat penyimpangan efek dari garis normal. Tadi sudah kita lihat bahwa garisnya cenderung linier, di mana efek ini yang menjauh dari garis dianggap berpengaruh signifikan terhadap respon. Kemudian regresi nilai Y yang merepresentasikan model orde 2, di mana persamaan regresi orde 2 ini menggambarkan hubungan matematis antara temperatur dan tekanan terhadap waktu filtrasi. Interpretasi hasil analisis ini berdasarkan diagram Pareto bahwa efek yang melewati garis signifikan diinterpretasikan sebagai faktor yang paling dominan terhadap waktu filtrasi, menunjukkan bahwa perubahan temperatur, tekanan, atau kondisi keduanya memberikan dampak nyata terhadap respon. Kemudian yang kedua, normal plot of the effect memperkuat hasil tersebut, di mana efek yang menyimpang jauh dari garis lurus dianggap signifikan, dan sedangkan yang berada di sekitar garis itu dinilai tidak berpengaruh secara nyata atau dapat dieliminasi dari model tersebut. Kemudian yang ketiga, persamaan regresi dua orde digunakan untuk memahami arah dan besar pengaruh terhadap masing-masing faktor, di mana tanda koefisien menunjukkan kecenderungan meningkat atau menurun dari waktu filtrasi. Kemudian untuk bagian kedua, kesesuaian desain eksperimen terhadap tujuan penelitian, di mana dinilai dengan tujuan penelitian tersebut mampu membangun model orde 2 yang diperlukan untuk menganalisis pengaruh temperatur. Untuk pemenuhan asumsi statistik sendiri, mendekati normal agar dapat dinilai dari normal probability plotnya tadi. Untuk asumsi homogenitas, varians dipenuhi jika sebaran residual terhadap nilai prediksi bernilai acak. Untuk asumsi independensi sendiri, apabila tidak terdapat pola berurutan atau residual versus ordernya lebih cenderung stabil. Untuk kecukupan data tentang level temperatur X1 dan X2 itu cukup simetris dan seimbang. Kemudian potensi biasnya dari sumber kesalahan eksperimen adalah ketidakstabilan kondisi proses, kesalahan pengukuran respon, serta urutan percobaan yang tidak dirandomisasi. Untuk usulan perbaikan desain eksperimen ini, yaitu pertama menambah jumlah replikasi, kemudian randomisasi urutan percobaan, serta level faktor temperatur dan tekanan yang dapat ditinjau ulang berdasarkan hasil optimasi awal. Demikian tadi presentasi dari saya, hasil dari percobaan untuk design of eksperimen menggunakan soal 11.9. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.